Selamat datang di channel YouTube Gramatikal. Pada episode kali ini kita bakal ngebahas tentang The Big Bang atau sebuah ledakan besar yang memulai terciptanya alam semesta. Jadi gimana sih cara dan ceritanya? Langsung ikutin video ini ya. Jadi ledakan dahsyat atau The Big Bang itu merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Nah, berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan yang sangat panas dan juga sangat padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Nah, teori ledakan dahsyat dikembangkan berdasarkan pengamatan pada struktur alam semesta beserta pertimbangan teoritisnya. Pada tahun 1912, Festus Lever adalah orang pertama yang mengukur efek Doppler pada nebula spiral, dan kemudian diketahui bahwa hampir semua nebula-nebula itu menjauhi bumi. Ia tidak berpikir lebih jauh lagi mengenai implikasi fakta ini, dan sebenarnya pada saat itu terdapat kontroversi apakah nebula-nebula ini adalah pulau semesta yang berada di luar galaksi Bima Sakti. 10 tahun kemudian, Alexander Friedman adalah seorang kosmologis dan matematikawan Rusia menurunkan persamaan Friedman dari persamaan relativitas umum Albert Einstein. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa alam semesta mungkin mengembang dan juga berlawanan dengan model alam semesta yang statis seperti yang diadvokasikan oleh Einstein pada saat itu. Nah, pada tahun 1924, pengukuran Edwin Hubble akan jarak nebula spiral terdekat menunjukkan bahwa ia sebenarnya merupakan galaksi lain. Georges Lemaitre kemudian secara independen menurunkan persamaan Friedman pada tahun 1927 dan mengajukan bahwa resisi nebula yang disiratkan oleh persamaan tersebut diakibatkan oleh alam semesta yang semakin mengembang. Selanjutnya, pada tahun 1931, Lemaitre lebih jauh lagi mengajukan bahwa pengembangan alam semesta seiring dengan berjalannya waktu memerlukan syarat bahwa alam semesta mengerut seiring berbaliknya waktu, sampai pada suatu titik balik di mana seluruh massa alam semesta berpusat pada satu titik, yaitu atom purba di mana waktu dan ruang bermula. Nah, semasa tahun 1930-an ini, gagasan-gagasan lain diajukan sebagai kosmologi non-standar untuk menjelaskan pengamatan Hubble, termasuk pula model Milne, alam semesta berayun, dan juga hipotesis cahaya lelah atau tired light. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, terdapat dua model kosmologis yang memungkinkan. Yang pertama adalah model keadaan tetap Fredholm yang mengajukan bahwa materi-materi baru tercipta ketika alam semesta tampak mengembang. Nah, dalam model ini, alam semesta hampirlah sama di satu titik manapun. Dan model lainnya adalah teori ledakan dahsyat Lemaitre yang diadvokasikan dan dikembangkan oleh George Gamow, yang kemudian memperkenalkan nukleosintesis ledakan dahsyat atau Big Bang nukleosintesis. Selanjutnya, hal tersebut dikaitkan oleh Larp Armour dan juga Robert Herman sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau Cosmic Microwave Background Radiation. Ironisnya, justru adalah Hoyle yang mencetuskan istilah Big Bang untuk merujuk pada teori Lemaitre dalam suatu siaran radio BBC pada bulan Maret 1949. Nah, untuk sementara, dukungan para ilmuwan terbagi kepada dua teori ini. Namun, pada akhirnya, bukti-bukti pengamatan memfavoritkan teori ledakan dahsyat atau The Big Bang. Penemuan dan konfirmasi radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis itu dilakukan pada tahun 1964, mengukuhkan ledakan dahsyat atau The Big Bang adalah teori yang terbaik dalam menjelaskan asal-usul dan evolusi kosmos. Nah, kebanyakan karya kosmologi zaman sekarang itu akan berkutat pada pemahaman bagaimana galaksi terbentuk dalam konteks ledakan dahsyat atau The Big Bang, pemahaman mengenai keadaan alam semesta pada waktu-waktu terawalnya, dan juga merekonsiliasi pengamatan kosmis dengan teori dasar. Nah, hingga saat ini, berbagai kemajuan besar dalam kosmologi ledakan dahsyat atau The Big Bang telah dibuat sejak akhir tahun 1990-an. Nah, utamanya disebabkan oleh kemajuan besar dalam teknologi teleskop dan juga analisis data yang berasal dari satelit-satelit seperti COBE, teleskop luar angkasa Hubble, dan juga WMAP. Terima kasih telah menyaksikan video Gramatikal episode ini. Jika kalian suka dengan topik-topik pembahasan kami, silahkan di like, komen, dan juga subscribe channel ini ya.